Mbak tujuannya emang ke kantor tadi itu? Iya benar. Yaudah sekarang yuk ikut mobil saya aja. Sekarang kita ngobrol dalam mobil ya. Ya, sekarang kita jalan yuk. Kita ajak masuk ke dalam mobil dan di situ Ibu Rizka memperkenalkan diri. Jadi Ibu Rizka ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia tetanggaan sama yang namanya Putri ini. Putri ini adalah seorang anak perempuan, umurnya kurang lebih 17 sampai 18 tahun. Dia ini mencari ayah kandungnya yang menghilang 1 bulan yang lalu. Tadinya tuh papanya suka kirim uang. Wow. Nah, sebulan ini papanya tuh nggak ada kabar, ditelepon tidak bisa, HP-nya nggak aktif, Mas. Baru sebulan ini? Iya. Wah, Katanya ngomong terus? di Jakarta kerja dan kerjanya pun saya nggak tahu kerja apa, nggak jelas. Tanya pun, Bapak mau kemana? Saya mau cari kerja di luar kota. Kerja apa, Pak? Nah, pokoknya kerja lah. Setiap bulan saya kirim uang buat anak-anak saya nitip. Ya sudah, saya urus anak-anaknya. Setiap bulan bapaknya kirim uang ke sini-sini kok gak ada kabar gitu. Sedangkan saya kesian gitu loh, Mas. Karena papanya gak pulang-pulang. Jadi saya udah anggap dia tuh kayak anak saya sendiri, Mas. Jadi saya mau ngebantu dia buat cari papanya. Jadi saya minta tolong sama Mas Manara. Kalau kami gitu buat cari bantu papanya. Jadi ternyata 3 bulan yang lalu ibunya Putri ini meninggal dunia. Waktu ibunya meninggal dunia, bapaknya ini stres, bapaknya ini shock, bapaknya merasa terpukul. Akhirnya bapaknya nekat untuk kerja ke Tangerang, mencari pekerjaan di sana. Nah, selama ditinggal sama papanya, Putri ini sama adik-adiknya makannya pakai uang siapa? Pakai uang saya dulu. Uang lama sebulan ini ya. Saya mah sudah nggak mikirin lah gitu ya. Penting papanya ada kabar aja gitu aja. Ini udah nggak ada kabar. Kasihan anak-anak. Kasihan adik-adiknya, ada yang masih paling kecil. Ya, jadi ibu sudah mencoba cari ke teman-temannya. Sudah, tapi nggak ada yang tahu, Mas. Selama ini dia dekat sama siapa? Teman-temannya dia ini. Saya juga kurang tahu, Mas. Kalau Putri biasanya bapaknya ini dekat sama siapa? Kok di kampungnya atau kok di telepon pernah cerita nggak? Pernah dekat sama siapa? Gitu. Enggak sih, paling sama temen-temen dulu yang kerjanya aja. Tapi itu kayaknya juga nggak terlalu dekat. Siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko. Nah, Pak Joko ini udah Putri datang ke sana belum? Udah aku hubungin sih, tapi dia juga nggak tahu. Udah lama juga nggak ketemu sama bapak. Dia juga nggak tahu ya? Oh, nggak tahu keberadaan bapak sekarang juga. Terakhir dia kerja di mana? Terakhir. Kulit proyek di kampus. Kulit proyek di Pasar Kemis. Di Pasar Kemis sih. Pasar Kemis. Karena Pasar Kemis itu kan banyak banget tuh proyek-proyek perumahan. Ada detailnya nggak pastinya gitu? Ada. Saya dikasih alamat sih sebelum bapak pergi ke Jakarta. Ada alamatnya? Ada. Coba kirim ke saya deh, sebenarnya nanti aku juga share ke tim juga ya. Akhirnya Ibu Rizka ini ngasih petunjuk. Ya. Dia bilang kita coba aja datang ke kontrakannya Pak Marlis. Saya pernah dikasih alamat kontrakannya. Kita menuju ke kontrakan. Setelah ini. Iya tuh kok, bener kok di situ. Aduh. Enggak tahu. Pergi. Sampai di kontrakannya Pak Marlis, pas kita mendekatin kontrakannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki ribut di situ sama perempuan. Ibu sebentar, Ibu permisi. Ibu sebentar, Ibu. Bu, permisi, Bu. Ibu. Bu. Apa lagi sih? Ya permisi, Bu, mohon maaf. Ya. Enggak, ini saya cuma mau nanya aja, Ibu. Ya, maaf ini rumahnya Pak Marli bukan? Oh, bukan, di rumah saya.
Kaget ibu ini. Itu ternyata bukan rumahnya Pak Marlis, itu kontrakannya Pak Marlis. Pak Marlis dulu itu kontrak di sana, bukan kontrak, malah numpang katanya. Jadi kita cuma mau tanya, kita mau ketemu sama Pak Marlis, katanya alamatnya tinggal di sini. Iya. Kamar yang mana ya? Ada. Oh iya, ada ibu. Ini bu. Oh, kamar ini. Iya. Tahu bu? Dia pernah kesini sebulan yang lalu. Mau ngontrak di sini cuma 1 minggu. Terus kemana lagi bu? Lupa saya. Dia sama temennya Pak Agus. Kemana Agus? Kalau nggak salah dia tinggal di Cikokol Pak. Coba aja tanya. Oh. Iya, Tinggal di Joko. iya orang. Jadi dia pernah kontrak di sini, Dia pernah tinggal di sini. cuma sebulan aja. Enggak, 1 minggu. Numpang doang. Numpang. Numpang di tempat di siapa? Iya tempat saya di kontrakan ini. Nggak bayar. Kok bisa? Dia namanya orang begitu. Orang begitu? Maksudnya Ya orang kurang baik lah sama kayak suami saya. Hah? Kurang baik. Kerjanya anak istri nggak diurus. Ternyata ibu itu bilang bahwa gara-gara Pak Marlis suami saya jadi nggak karuan, suka minuman, suka main dan yang lain sebagainya. Pokoknya negatif semuanya. Dan gue nanya di situ, tadi yang ribut sama ibu itu adalah siapa ibu? Yaitu suami saya, Pak Agus namanya. Dia ini deket sama Pak Marlis. Begitu dia nyebutkan nama Pak Agus, berarti dia deket dong sama Pak Marlis. Tadi suami ibu namanya siapa? Nggak tahu lah. Loh, ibu udah lupa nama suaminya? Saya lagi ngedon jadinya malas nyebut namanya. Oh ya, maaf ibu ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Cuman kita mau tanya tentang Pak Marli ini. Kalau suami ibu temannya Pak Marli, harusnya kita bisa minta tolong sama suami ibu tadi. Suami ibu kemana sekarang? Tuh, barusan pergi ke sana. Kemana ibu? Lo kesana ke Cikokol kali. Ke Cikokol juga? Hah? Iya kali. Barusan ini? Iya. Yaudah kejar aja, bu ya sebentar. Sebentar, lihat suaminya tadi nggak? Hah? Mana tadi suaminya? Hah? Nggak ada ya? Mau kemana? Tadi pakai baju kayaknya. Tadi Bapak. nggak ada ya? Coba kesini. Di sini. Mana ini? Hah? Kok nggak ada? Mana sih? Tadi itu temannya Pak Marli. Iya, harusnya dikenal dong, teman dekat ini. Buru-buru kita kejar di situ, gue pikir nggak jauh, ternyata gue sampai di jalan raya, gue Uber ke jalan besar, nggak ada, hilang orang ini.